Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 28 Desember 2025 melaporkan pasukannya telah menguasai 6 permukiman baru di wilayah Donetsk dan Zaporizhia. Kemhan Rusia menyebut, pasukan Rusia berhasil mengambil alih 4 permukiman di Donetsk dan 2 permukiman di Zaporizhia dalam 24 jam terakhir. Tak hanya merebut 2 wilayah tersebut, Rusia juga mengeklaim telah menyerang fasilitas energi yang mendukung industri militer Ukraina. Selain itu, Rusia menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh 370 drone Ukraina dalam periode yang sama. Laporan serupa juga disampaikan oleh Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov. Ia menyampaikan pasukannya telah menguasai sepenuhnya kota Mirnohrad di Donetsk yang oleh Rusia masih disebut dengan nama lamanya Dimitrov, serta kota Huliapol di wilayah Zaporizhia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima laporan perkembangan tersebut pada Sabtu 27 Desember 2025 malam waktu setempat. Setelah menerima laporan itu, Putin menyebut penguasaan 2 kota tersebut sebagai hasil penting dalam operasi militer Rusia. Menurutnya, penguasaan Mirnohrad menjadi langkah signifikan menuju pembebasan Republik Rakyat Donetsk. Sementara Huliapol yang disebut sebagai kota terbesar kedua di Zaporizhia dinilai membuka peluang besar bagi kelanjutan serangan di wilayah tersebut. И освобождение Димитрова, и освобождение города Гуляйполя – это важные результаты боевой работы. Что касается Димитрова, это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляйполе – второй по величине город на Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области. Я вас всех с этими результатами поздравляю. Спасибо вам большое. Putin pun mengeklaim operasi militer Rusia berjalan sesuai rencana. Tekanan terhadap pasukan Ukraina juga disebut terus meningkat di sepanjang garis pertempuran, termasuk di Donbas dan Zaporizhia. Terkait upaya damai, Putin mengatakan ada sejumlah pihak di barat yang menyarankan agar otoritas di Kiev menerima syarat yang layak untuk mengakhiri konflik. Syarat itu termasuk jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina, serta pemulihan hubungan dengan Rusia dan ekonomi Ukraina. Namun menurut Putin, pemerintah Ukraina saat ini tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Putin menegaskan, apabila Kiev tidak bersedia menyelesaikan konflik secara damai, maka Rusia akan mencapai tujuannya dengan cara militer. Di lain sisi, militer Ukraina dalam laporan yang dirilis pada Minggu 28 Desember 2025 pukul 8 malam waktu setempat menyebut pasukannya telah menyerang sejumlah target Rusia, termasuk area perakitan dan pos komando. Ukraina juga mengeklaim berhasil memukul mundur serangan Rusia di beberapa arah pertempuran, yaitu Slobodansk, Kupiansk, dan Liman. Menurut pihak Ukraina, hingga Minggu sore kemarin telah terjadi total 103 pertempuran di garis depan yang tersebar di 6 bagian. Ukraina juga menyatakan pasukannya melancarkan serangan ke kilang minyak Syzran di wilayah Samara, Rusia yang memicu kebakaran pada Minggu dini hari. Selain kilang minyak, militer Ukraina juga mengeklaim telah menyerang sejumlah target lain di Rusia, termasuk fasilitas penyimpanan dan perawatan kapal tanpa awak, penyeberangan feri, serta lokasi penyimpanan drone.